Sekarang kita belajar cara mendeteksi Skinner switch dalam hubungan. Kayak gimana sih ciri-cirinya Skinner switch itu? Pertama ada pola panas dingin, hot and cold, atau kalau di bahasa sederhanain on off. Jadi mati hidup gitu ya. Jadi hari ini dia super perhatian, besoknya dia ngilang tanpa alasan. Ini sih bukan soal sibuk, tapi pola intermittent reward. Jadi imbalan yang berjangka gitu. Otak kamu jadi terus berharap kapan ya dia baik lagi. Nomor 2, kamu mulai berubah tanpa sadar. Tanda paling jujur kamu tuh jadinya nungguin chat dia, mood kamu tergantung dia, kamu mulai tanda kutip menyesuaikan diri supaya dia tetap perhatian. Ini artinya kamu sedang terconditioning artinya jadi dibikin seperti itu gitu loh. Itu namanya conditioning. Nomor 3, dia hanya baik saat kamu menjauh. Kamu cuek, dia ngejar. Kalau kamu yang ngedeket, dia yang ngejauh. Nyebelin banget sih. Ini benar-benar seperti switch, saklar. Dia cuma aktif kalau ada tantangan. Keempat, kamu merasa tanda kutip ketagihan, bukan tenang. Bedanya jelas. Kalau hubungan sehat itu kan tenang, stabil. Tapi kalau Skinner pattern, kamu tuh dibikin jadi deg-degan, cemas, overthinking. Kalau rasanya kayak candu ya itu red flag banget ya. Kenapa ini tuh kuat banget efeknya? Karena ini guys, otak manusia itu suka dengan hadiah yang tidak pasti. Contoh mirip main slot machine ya, judul kadang menang kadang enggak. Nah itu tuh bikin ketagihan, justru itu yang bikin susah lepas. Nah caranya gimana supaya kamu tidak terjebak? Nomor 1, sadari perhatian yang tidak konsisten itu bukan cinta. Kalau seseorang serius, dia tuh konsisten, bukan random kayak gitu kelakuannya. Nomor 2, jangan kasih imbalan perilaku yang bikin kamu bingung. Contoh, dia ngilang tuh 3 hari, balik lagi, terus kamu langsung respon hangat. Jangan, itu menguatkan perilaku dia. Coba ubah, responnya biasa aja, gak over. Yang ketiga, pegang standar kamu. Caranya, tanya diri sendiri, aku mau hubungan yang stabil atau yang bikin aku anxious, yang bikin aku deg-degan, kesel gitu ya. Kalau jawabannya stabil, maka jangan kompromi dengan pola toksik ya. Keempat, jangan kejar tanda kutip versi baiknya. Kan banyak kan yang orang terjebak karena mikir dia tuh sebenarnya baik kok, tapi kenyataannya yang nyata itu kan pola konsistennya, bukan momen manisnya. Jadi kalian jangan terjebak dengan pikiran oh dia kan sebenarnya baik, tapi lihat dong ternyata dia tuh bener-bener nyebelinnya tuh secara teratur gitu. Oke, kalimat mindset yang harus kamu pegang yang tidak konsisten, nggak usah dikasih investasi emosi. Aku tidak akan bekerja keras untuk mendapatkan perhatian yang standar banget. Cinta itu stabil, bukan teka-teki. Oke, ladies, mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk membuat keputusan. Tinggalin deh kalau kata aku sih, kalau yang kayak gitu capek kitanya. Sekarang kita belajar tentang menganalisa apakah ini termasuk Skinner pattern atau bukan. Ciri-cirinya ada guys. Nomor 1, intensitas cepat atau fast emotional bonding. Jadi cepat banget bonding secara emosinya. Dia cepat ngajak aktivitas personal. Jadi misalnya masak kan, terus ngajak belanja, atau misalnya dia cepet banget masuk ke topik yang dalam, misalnya traumanya dia apa, keluarganya gimana, seksnya gimana gitu ya. Nah ini yang disebut dengan pseudo intimacy atau kedekatan instan yang palsu, bukan yang alami. Efeknya ke kamu bisa merasa tanda kutip deket, padahal belum ada fondasi yang jelasnya. Ini menipu banget ya guys, kedekatan yang menipu. Nomor 2, campur antara reward dan confusion, jadi imbalan dan kebingungan. Dia kasih perhatian, misalnya dia telepon lama, ngajak ketemuan, terus ada kedekatan emosional, dia curhat, tapi juga bikin kamu bertanya-tanya, sebenarnya nih orang niatnya apa ya? Nah ini udah masuk pola imbalan plus ambiguity, ambigu. Jadi bikin kamu jadi hooked ya, jadi keikat gitu sama orang itu. Nomor 3, oversharing plus sexual topic. Ini benar-benar red flag. Kalau laki-laki cepet cerita soal pengalaman seks dia tanpa konteks hubungan yang jelas, itu bukan vulnerability sehat. Itu biasanya dia itu lagi ngetes boundary kamu, ngetes batasan kamu.
Ngerti kan, maksudnya ngetes batasan nih, bisa nggak nih gue apain gitu, atau bangun kedekatan yang cepat dan intens. Ini umpan guys, umpan. Nomor 4, fokus ke koneksi bukan komitmen. Jadi dia itu invest di momen. Jadi misalnya dia telepon, dia ajak hangout, dia ajak makan, dia ajak curhat. Tapi sebenarnya hubungan kalian tuh belum jelas arahnya kemana. Ini tuh penting ya, dia tuh pinter bangun feeling ya. Dia bikin kamu feelingnya jadi kayak ngerasa deket sama dia. Tapi sebenarnya dia nggak bangun masa depan gitu. Jadi kesimpulan jujur, ini tuh sebenarnya termasuk manipulasi ya, tapi belum yang berat banget, tapi sudah mengandung pola Skinner dan emotional hooking. Artinya dia mungkin nggak sadar 100% manipulatif, tapi perilakunya tetap berdampak ke kamu secara psikologis gitu. Nah, resikonya apa buat kita? Ini yang paling penting yang harus diketahui. Kalau kamu lanjut, kamu tuh bisa makin attach, makin terikat sama dia. Kamu mulai nungguin momen kapan dia baik, ya. Terus kamu jadi apa ya? Ignore tuh mengabaikan red flags karena sudah terlanjur dekat gitu. Jadi bagusnya di cut off aja, tinggalin aja yang kayak gitu. Karena kalau kamu cut off itu kenapa kuat ya keputusan itu, karena kamu tuh nggak terjebak pada fase manis, tidak kompromi dengan kebingungan ya, tidak membiarkan diri dilatih secara emosional atau di-train secara emosional. Jadi banyak orang gagal di sini, banyak orang nggak bisa cut off itu karena itu nyandu banget guys. Jadi insight penting, kalau ada laki-laki yang terlalu cepat intens, terlalu cepat personal, terlalu cepat nyentuh emosi dan seksual, terlalu cepat dekat, bukan berarti dia tuh dalam. Bisa jadi dia tidak punya batasan yang sehat. Ingat ya, kedekatan yang sehat itu bertahap, bukan instan. Kalau dari awal udah ngebingungin, ke depannya yang pasti nggak akan jelas ya. Lebih baik kamu mikir gini, aku mendingan pilih yang stabil, bukan yang bikin aku penasaran atau gimana-gimananya. Begitu, semoga bermanfaat.